Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang subuh ini. Hari ini adalah sidang tuntutan untuk saudara Ramdhanu. Tentu sidang tuntutan ini akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Kira-kira apa yang akan disampaikan oleh dari jaksa penuntut umum? Barangkali kita sudah bisa menduga-duga ya. Kenapa? Karena kan Ramdhanu sekarang di bawah pengawasan LPSK, ya, juga sebagai justice kolaborator, dan nanti kita akan lihat juga penentuan bahwa apakah JC-nya akan diterima setelah diperpanjang kemarin, ya, apakah JC dan akan diterima dan akan mempengaruhi terhadap tuntutan hukum nantinya, ya. Ya kita ketahui bahwa orang-orang tersangka yang ikut serta dalam proses pengeksekusian dan dia sudah mendapatkan JC, maka biasanya adalah akan ada pengurangan hukuman secara langsung kalau JC-nya diterima seperti itu. Apa JC-nya diterima adalah dia kooperatif bersama penyidik, memberikan informasi-informasi secara jujur, secara terbuka apa adanya yang dia ketahui, yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia alami tentunya. Tentu inilah yang memang akan menjadi mempermudah dari proses penyelidikan sehingga bisa terungkapnya suatu kasus ini dengan terang benderang seterangnya cahaya matahari. Dan tentunya sekali lagi bahwa hari ini sidang tuntutan kita akan melihat tidak akan terlalu tidak akan terlalu heboh ya sepertinya, karena kalau sudah bisa kita duga maksudnya ini sudah akan diduga apa yang akan disampaikan oleh JPO nanti, ya. Berbeda pada saat sidang Pak Yosep kemarin, kita pun menunggu-nunggu karena pengen tahu hasilnya apa, ya. Dan akan kita nanti adalah sidang pledoinya Pak Yosep nanti, yang pengen tahu apa sih yang akan diucapkan oleh Pak Yosep nanti di sidang pledoi itu. Nah, sidang hari ini adalah sidang tuntutan Ramdhanu. Sudah kita bisa duga lah ya apa yang akan disampaikan nantinya. Nah, sekali lagi bahwa apa-apa yang akan nanti disampaikan oleh jaksa penuntut umum tentunya Ramdhanu di fakta persidangan sudah mengungkapkan semuanya dengan gamblang, dengan jelas, dengan terang benderang, dan apa yang dia sampaikan sesuai dengan yang terjadi di rekonstruksi, ya. Di rekonstruksi sudah disampaikan di sana dari reka adegan awal, dari mulai pengambilan Ramdhanu di warnet, kemudian ada pembicaraan di Pecel Lele dan pengeksekusian di TKP, semua sudah disampaikan oleh saudara Ramdhanu. Dan tentunya ini pun akan menjadi pertimbangan oleh jaksa penuntut umum. Karena tidak ada hal-hal yang di luar hal yang aneh, ya. Karena pada saat fakta persidangan tidak ada hal-hal yang aneh, tidak ada hal-hal yang membuat majelis hakim banyak bertanya di sana, ya. Semua dijawab oleh Ramdhanu dan pertanyaan-pertanyaan tidak juga ada yang terlalu tertuju pada hal-hal yang jadi pertanyaan. Jadi memang di fakta persidangan sudah terlihat jelas bahwa memang Ramdhanu sudah menyampaikan apa adanya seperti yang Ramdhanu alami seperti itu. Sekali lagi, kalau memang demikian adanya, berarti kita sudah bisa menduga bahwa apa yang akan nanti diputuskan oleh jaksa penuntut umum terhadap tuntutan terhadap saudara Ramdhanu. Nah, kalau kita cermati misalkan dari pengalamannya kasus Sambo, bahwa Eliezer yang ikut dalam proses itu, maka kita lihat cuma 1 tahun. Tidak tahu untuk saudara Ramdhanu bagaimana, ya. Padahal kalau kita lihat dari fakta persidangan memang direkonstruksi, ya, bahwa Ramdhanu ikut mengeksekusi, dan ikut mengeksekusinya juga ya terkatakanlah agak sedikit sadis juga, ya, karena ada sempat meminta tolong dari almarhum tapi masih tetap dilakukan seperti itu, ya. Tetapi ya sekali lagi, karena kan ikut serta dalam, dia katakanlah itu ikut dalam proses penganiayaan, pengeksekusian, tetapi ya tadi karena ada proses pengakuan
dan justice kolaborator itulah sehingga menjadikan terungkapnya kasus ini secara terang benderang. Jadi itulah sebenarnya maknanya daripada JC itu ya. Jadi andaikan misalkan tidak ada pengakuan itu, maka yang disebut terang benderang itu tidak ada, berarti akan gelap gulita gitu kan. Jadi kita bayangkannya di situ. Kalau kita bayangkan bandingannya antara apa yang dilakukan oleh Ramdhanu terhadap pengeksekusian terhadap kedua korban, ikut serta dalam pengeksekusian kedua korban dengan pengakuan Ramdhanu, maka kita coba bandingkan. Kalau kita memang melihat gerak-geriknya Ramdhanu di rekonstruksi ya di pada saat mengeksekusi, maka kita akan geram, sangat-sangat geram kita. Wah, sadis gila bener ya, nggak perikamanusiaan. Udah orang minta tolong, korban minta tolong, pada saat itu masih tetap dihabisi. Kalau lihat itu kita akan geram, wah habislah kita. Tetapi mari kita bandingkan dengan pengakuannya Ramdhanu. Pada saat Ramdhanu dia adalah seorang pelaku yang tahu resikonya jika sampai diketahui gitu ya. Dia berani mengungkapkan secara jujur apa yang dia lihat, dia dengar, dia lakukan ya. Bayangkan, kita coba bandingkan itunya antara itu dan ini, kita bandingkan antara dia geramnya melihat Ramdhanu dengan pengakuannya Ramdhanu. Mari kita bandingkan. Bayangkan kalau Ramdhanu tidak mengakui pada saat itu, maka kita tidak akan melihat kegeraman para pelaku. Ya, bukan kita underestimate kepada pihak kepolisian, tetapi sekali lagi bahwa ya memang nyata bahwa memang sekian tahun tidak terungkap, dan terungkapnya setelah Ramdhanu pengakuan kan gitu. Artinya ada peran Ramdhanu di sana. Peran Ramdhanu yang mengakui sehingga ditindaklanjuti, dan pengakuan itu menjadi suatu alat bukti penguat gitu kan, untuk bisa naik ke P21 setelah adanya data saintifik yang lain disatukan dengan alat bukti pengakuan saksi ya, seperti itu. Nah, Ramdhanu adalah menjadi pembuka. Jadi ya berbanding kan. Jadi kalau lihat dari antar geram dan pengakuan, maka kita pun akan ya karena pengakuan itulah menjadikan terbukanya suatu kasus ini. Ya saya ikut merasakan apa? Pada saat pada saat tidak ada informasi apa-apa dari pihak kepolisian, berapa bulan flat banget tidak ada informasi apa-apa, bingung mau bikin konten juga kan. Pada saat itu makanya setiap ada informasi dari kepolisian itu sangat ditunggu. Makanya pada saat ada waktu itu Deddy Corbuzier wawancara Ibu Dr. Hasih, disitulah mulai bangkit lagi, dan terus sampai ada upaya sampai ke BAP di sana, dan terus BAP dimulai sampai akhirnya adanya pengakuan dari saudara Ramdhanu. Hari ini ada hari ini adalah sidang tuntutan untuk saudara Ramdhanu. Kita bisa duga berapa tahun kira-kira untuk Ramdhanu. Kita tunggu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.